Baiklah, Nana Ustaz akan menjelaskan sedikit materi PJOK untuk anak-anak kelas 4 ya. Yaitu yang pertama, yang kita akan bahas tentang variasi gerak dasar permainan bola kecil. Nah, permainan bola kecil ini yaitu variasi gerak dasar manipulatif pada permainan bulu tangkis. Nah, kalau seandainya kita terdapat permainan bola kecil yaitu ya ini permainan bulu tangkis. Tapi kalau permainan bola besar seperti bola voli, basket, sama permainan bola kaki itu permainan bola besar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang permainan bola kecil. Nah, yaitu pengertian bulu tangkis. Sejak sejarah peraturan, teknik dasar dan ukuran lapangan, bulu tangkis atau badminton termasuk olahraga yang banyak diminati. Olahraga ini sangat populer dan para atletnya sering mencetak prestasi mengembangkan di kancah internasional. Nah, permainan ini ya Ustaz, ini sudah mendunia. Nah, jadi bagi siapa yang hobi yaitu atau bakatnya di permainan bulu tangkis, ayo diasah lagi. Supaya kenapa? Karena permainan ini bukan di Indonesia saja, sudah mendunia, yaitu di seluruh dunia, dan permainannya antar dunia. Bisa mengikuti yaitu pertama Asian Games, SEA Games, dan lain-lain. Nah, permainan ini yaitu pengertian bulu tangkis. Permainan ini terdiri dari dua kata yaitu bulu dan tangkis. Sedangkan untuk menangkis bolanya menggunakan raket. Nah, kalau kita permainan bulu tangkis yaitu kita gunakan raket. Nah, untuk memantulkan bolanya itu kita harus menggunakan senar, yaitu ada di kepalanya itu, di kepala raket. Yaitu itulah senar itu untuk memantulkan bola ke lapangan lawan. Nah, bolanya sendiri merujuk pada kok. Nah, itu kok itu dari kalau bahasanya kok. Kalau bahasa zaman sekarang. Tapi kalau di bahasa zaman dahulu yaitu bola itu bola tangkis. Sekarang sudah diperbaharui yaitu namanya kok yang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Nah, permainan badminton ini dimainkan oleh sedikitnya dua orang. Nah, dalam satu tim itu terdiri dari dua orang anak-anak. Jadi permainannya ini terdiri dari satu tim itu dua orang. Nah, jadi ketika kita berlawan menjadi empat orang. Jadi satu timnya itu berjumlah dua orang dan satu tim lagi berjumlah dua orang. Nah, permainan bulu tangkis ini tersebut sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Nah, ada pula pendapat permainan bulu tangkis ini berasal dari Tiongkok. Pada zaman dahulu Tiongkok punya permainan bernama Jianzi. Permainannya hampir menyerupai permainan bulu tangkis. Nah, jadi permainan bulu tangkis ini banyak macamnya. Nah, seperti di Tiongkok itu ada permainan Jianzi. Nah, jadi dia permainannya itu hampir sama seperti permainan bulu tangkis. Dia mempunyai raket juga dan juga memiliki lawan. Cuman yang membedakan itu adalah nama dari permainan tersebut. Nah, yang berikutnya, dengan perkembangannya zaman, permainan ini lebih dikenal dengan permainan badminton. Diambil dari bangsawan pemilik istana yaitu badminton house yang mengadakan pertandingan. Nah, di istana itu mengadakan suatu pertandingan yaitu permainan bulu tangkis. Nah, dengan adanya permainan itu maka permainan tersebut namanya diganti atau lebih dikenalkan lagi seperti badminton. Nah, yang dari zaman dahulunya itu dikenal nama dengan bulu tangkis, maka sekarang diperbarui oleh seorang bangsawan pemilik istana, yaitu lebih dikenal dengan badminton. Maka sampai sekarang kita mengenal permainan bola tangkis yaitu dengan permainan badminton. Nah, permainan ini berkembang pesat sejak tahun 1850-an dan sampai sekarang seiring disebut dengan nama badminton. Nah, pada permainan ini tahun 1850 ini perkembangannya. Sudah berpuluh tahun kita badminton ini melanglang buana atau
masih sampai sekarang ini masih dikembangkan oleh di dunia, di Indonesia maupun di negara-negara lain. Nah, badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930. Akan tetapi olahraga ini baru bisa berkembang pada di tahun 1947 setelah Indonesia merdeka. Nah, pada zaman penjajahan kita sudah mengenal yaitu namanya bulu tangkis. Sekarang sudah dialihkan yaitu dengan nama badminton. Nah, tapi pada saat tahun 1930 kita cuman tahu saja itu namanya bulu tangkis, tapi kita belum merasakan itu permainan bulu tangkisnya karena kita masih dijajah oleh negara lain. Nah, kita yang sudah merasakan permainan tersebut pada tahun 1947 ketika kita sudah 2 tahun sudah merdeka. Nah, pada saat itu kita mulai mengembangkan yaitu permainan bulu tangkis atau badminton tersebut. Sehingga sampai sekarang Indonesia memiliki yaitu atlet terhebat Indonesia, sehingga bisa dikenal di negara lain atau ditakuti oleh negara-negara lain. Nah, di tahun 1951 terbentuknya lah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, lebih dikenal dengan PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Nah, perlengkapan bulu tangkis yang pertama, raket. Raket memiliki panjang 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar 28 cm dengan lebar 22 cm. Berat raket sekitar 150 gram. Nah, ini untuk diameternya Ustaz. Dan panjangnya 68 cm dan lebarnya 22 cm. Nah, kepala raketnya itu di bagian senarnya, ini yang dimaksud dengan kepala raket. Sekitar senarnya yaitu 28 cm dengan lebar 22 cm. Nah, ini berat dari standar nasionalnya atau internasionalnya sekitar 150 gram. Ini berat dari satu raket ini. Nah, yang berikutnya kok. Kok ini adalah di zaman dahulu atau zaman kuno sering disebut dengan bola bulu tangkis. Dengan perkembangannya zaman, maka diganti dengan nama kok. Terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25 sampai 28 mm. Berat standar kok sekitar 4,47 sampai dengan 5,5 gram, sedangkan tinggi kok 64 sampai 74 mm. Nah, jumlah pemain tunggal yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra dan putri. Ganda campuran yaitu terdiri dari 2 orang. Dalam satu tim itu 2 orang terdiri dari putra dan putri. Nah, jadi kalau dalam permainan bulu tangkis kita berlawanan. Jadi dalam satu tim itu 1 putra dan 1 putri, dan lawan kita adalah 1 putra dan 1 putri juga. Itu namanya kalau dalam permainan bulu tangkis ganda campuran. Nah, cukup sekian untuk materi PJK pada pertemuan kali ini. Jaga kesehatan dan jangan lupa olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.